Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang genetik. Genetik. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasarnya. Menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, DNA, RNA, dan protein. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Menjelaskan penyusun struktur DNA, RNA, dan kromosom, menjelaskan fungsi DNA, RNA, dan kromosom, menjelaskan tentang replikasi DNA, menjelaskan prinsip warisan sifat pada makhluk hidup, memahami tahapan sintesis protein, menjelaskan hubungan DNA, RNA, dan sintesis protein, menjelaskan manfaat dari proses sintesis protein, dan menemukan macam-macam kode genetik. Baiklah, sebelum masuk ke struktur penyusun dari DNA, RNA, dan kromosom, perlu diketahui dulu pengertian dari genetik atau genetika. Genetika itu ialah cabang biologi yang menerangkan sifat turun-temurun atau tentang pewarisan sifat. Baiklah, di sini saya ada gambar struktur penyusun DNA dan RNA serta kromosom. Nah, dari DNA, yang pertama DNA ya. Struktur penyusun DNA ini tersusun atas grup fosfat atau gula deoksiribosa yang menyusun pita heliks ganda serta gugus protein sebagai mata rantai yang terdiri atas sitosin, guanin, adenin, dan timin. Nah, gula penyusun pada DNA ini ialah gula deoksiribosa. Nah, gula ini terus kehilangan dua gugus oksida atau OH. Asam aminonya itu yang menjadi penyusunnya ialah 4 ini tadi, sitosin, guanin, adenin, dan timin. Nah, struktur penyusun RNA. Ini RNA ya. Tersusun dari grup fosfat dan gula ribosa yang menyusun pita heliks tunggal serta gugus protein sebagai mata rantai yang terdiri atas sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Nah, gugus gula pada RNA dibuat dari gula ribosa, yaitu sejenis gula yang tersusun dari 5 atom karbon yang melingkar. Nah, asam amino yang menjadi penyusunnya ialah 4 ini tadi, sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Jadi dapat kita lihat perbandingan antara RNA dan DNA itu. Kalau DNA itu gulanya itu deoksiribosa. Nah, kalau RNA itu gula ribosa. Terus kalau di RNA itu menyusun pita heliks ganda. Kalau di RNA itu menyusun pita heliks tunggal. Nah, jadi terdapat perbedaannya di situ ya. Nah, selanjutnya ini ada kromosom. Kromosom ini terdiri dari sentromer. Nah, merupakan kepala kromosom yang berbentuk bulat. Nah, ini merupakan kromosom dan membagi kromosom menjadi 2 lengan. Daerah ini juga disebut dengan kinetochor atau tempat melekatnya benang-benang gelendong atau spindle fiber. Nah, elemen-elemen ini berfungsi untuk menggerakkan kromosom selama mitosis atau sebagian besar dari mitosis. Nah, lengan kromosom. Yang kedua ini ada lengan kromosom. Ini lengan kromosom merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Nah, terus matriks. Nah, ini matriks. Lengan dibungkus oleh selaput tipis dan di dalamnya terdapat matriks yang berisi cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan. Terus ada benang kromonema, ini cairan yang mengandung benang-benang halus berpilin. Bagian kromonema yang mengalami pembelahan disebut kromomer yang berfungsi untuk membawa sifat keturunan sehingga disebut dengan lokus gen. Nah, terus ada kromiol. Ini kromiol atau granula kecil. Nah, ini dia mengalami sedikit penebalan. Terus yang terakhir ada satelit. Nah, kan pada ujung bagian kromosom ini terdapat suatu tambahan nilai yang disebut dengan satelit. Selanjutnya ada fungsi dari DNA, RNA, dan kromosom. Nah, fungsi DNA itu membawa
informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, dan menduplikasikan diri atau bereplikasi diri. Fungsi RNA itu sebagai penyimpanan informasi, sebagai perantara antara DNA serta juga protein dalam suatu proses ekspresi genetik, sebab berlaku untuk organisme hidup. Lalu ada fungsi kromosom, itu gunanya menyimpan dan membawa materi genetik atau unit hereditas, membentuk jenis kelamin, melindungi materi genetik atau DNA dari kerusakan selama pembelahan sel, berperan dalam proses transkripsi DNA pada sintesis protein, melakukan proses replikasi selama pembelahan sel, dan memastikan setiap sel yang membelah mendapatkan gen yang sama. Selanjutnya ada replikasi DNA. Nah, mekanisme replikasi DNA ini ada 3, yaitu semi konservatif, konservatif, dan dispersif. Nah, yang pertama itu ada konservatif, itu rantai ganda DNA lama tidak berubah. Fungsinya itu sebagai cetakan buat DNA baru. Lalu semi konservatif itu rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA yang lama. Nah, ini rantai DNA-nya. Nah, lalu ada dispersif, itu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama itu dan DNA baru tersebar. Nah, DNA baru, DNA lama itu tersebar. Lalu prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup itu ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip hereditas, menyatakan bahwa pewarisan sifat-sifat organisme dikendalikan oleh faktor menurun atau gen. Setiap individu yang berkembang dari zigot merupakan hasil dari persatuan gamet-gamet, yaitu gamet jantan spermatozon dan gamet betina ovum. Melalui gamet-gamet inilah informasi genetik dari kedua orang tua atau induk diturunkan kepada individu yang dibentuknya. Lalu yang kedua ada prinsip segresi bebas. Pada pembentukan gamet, pasangan gen memisah secara bebas sehingga tiap gamet mendapatkan salah satu gen dari pasangan alel yang tadi. Nah, ketiga itu ada prinsip berpasangan bebas. Pada pembuahan atau fertilisasi, gen-gen dari gamet jantan maupun gen-gen dari gamet betina akan berpasangan secara bebas. Yang keempat ada prinsip dominansi penuh atau tidak penuh atau intermediat. Fenotip pengaruh gen dominan akan terlihat menutupi pengaruh gen resesif, sedangkan pada prinsip dominansi tidak penuh, fenotip gen pada individu heterozigot berada di antara pengaruh kedua alel gen yang menyusunnya. Selanjutnya ada tahapan sintesis protein. Pada dasarnya, sel sebagai informasi genetik atau gen yang terdapat di DNA untuk membuat protein. Proses sintesis protein ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Yang pertama itu ada transkripsi, merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, transkripsi ini ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses sintesis protein ini berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang memiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Nah, tahap transkripsi ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, tahap inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoter sendiri. Nah, setelah terikat, RNA polimerase ini memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Elongasi.
Suatu untayan DNA, untayan cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3 RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untayan DNA non-template atau coding. Lalu ada terminasi. Tahap terakhir ialah urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Ada tahap kedua, yaitu tahap translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Nah, ada tahap yang pertama yaitu inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi tersebut bisa dimulai. Yang kedua itu ada tahap elongasi atau memperpanjang rantai. Nah, tahap ini di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Nah, selama proses ini tRNA bergerak melewati situs A, situs P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Lalu terminasi, itu tahap terakhir pada proses translasi, yaitu di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Nah, ada 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, ialah adenin, urasil, sitosin, dan guanin yang disebut sebagai kodon. Nah, kemudian akan menghasilkan rantai polipeptida yang lebih spesifik. Nah, yang terakhir ada proses pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu seperti penambahan karbohidrat ekor atau glikosilasi, lipid, kelompok protestik, dan lain-lain. Supaya menjadi fungsional, dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Nah, pelipatan protein ini dibagi menjadi ke dalam 4 tingkat, yaitu tingkat primer, di rantai polipeptida linear, tingkat menengah, alpha helix dan beta lipid lembar, tingkat tersier, bentuk berserat dan bundar, dan tingkat kuarter, protein kompleks dengan 2 atau lebih subunit. Nah, ini tingkatan pelipatan protein. Selanjutnya ada hubungan antara DNA, RNA, dan sintesis protein. DNA merupakan molekul penyimpanan informasi genetik yang berisi informasi seluruh sifat makhluk hidup tertentu. Informasi tersebut perlu diterjemahkan sehingga nampak menjadi suatu sifat, misalnya rambut pirang atau rambut hitam. Penerjemahan informasi genetik tersebut dilakukan melalui proses sintesis protein. Dan untuk melakukan sintesis protein, DNA terlebih dahulu harus membentuk RNA yang berperan sebagai pembawa informasi menuju sintesis protein. DNA tidak dapat berperan langsung dalam sintesis protein karena terletak di nukleus, sedangkan sintesis protein terjadi dengan bantuan ribosom di sitoplasma. Agar informasi dari DNA bisa keluar dari nukleus, dibentuklah RNA sebagai pembawa pesan sehingga dapat menuju sitoplasma untuk melakukan proses sintesis protein. Jadi, apabila kita jabarkan tugas DNA, RNA, dan sintesis protein adalah sebagai berikut. DNA menyimpan informasi genetik suatu individu. RNA pembawa pesan dari DNA untuk dapat melakukan sintesis protein. Sintesis protein penerjemahan informasi yang dibawa RNA menjadi
protein fungsional. Protein yang dihasilkan dalam sintesis protein merupakan protein fungsional yang nantinya akan mempengaruhi sifat-sifat tubuh. Perbedaan jenis protein yang dibentuk seseorang dapat memunculkan sifat yang berbeda pada orang yang berbeda. Hubungan antara DNA, RNA, sintesis protein dapat kita analogikan seperti orang membuat roti. Perpustakaan berisi banyak informasi cara membuat roti, kita samakan dengan DNA. Nah, orang yang membaca informasi tersebut kemudian membawa informasi untuk membuat roti, kita samakan dengan RNA. Sedangkan gabungan antara orang tersebut dengan alat-alat untuk membuat roti adalah proses sintesis protein. Roti adalah hasil akhir proses tersebut. Kita samakan dengan protein sebagai hasil akhir sintesis protein. Lalu ada manfaat sintesis protein. Dalam proses membentuk individu baru, makhluk hidup diperlukan proses sintesis protein yang sangat rumit. Sintesis protein seluler sangat erat kaitannya dengan pola pewarisan sifat genetis, karena DNA, RNA, dan polipeptida juga berperan dalam pewarisan sifat genetis. Adalah hasil produk dari proses sintesis protein. Selanjutnya itu ada macam-macam kode genetik. Misalnya ini ada kolom bahasa pertama UCAG dan kolom kedua itu ada UCAG juga. Nah, misalnya kita satukan dari UCU atau UCC, misalnya itu membentuk kode genetik SER. Nah, kita lihat di keterangan SER itu sama dengan serin. Nah, begitulah cara menentukan kode genetik. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang materi genetik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.